seseorang yang mengaku korban skincare-nya RG dan SS. Dia mengaku waktu memakai produk itu tahun lalu katanya hitam-hitam. Mengaku produk RG dan SS juga, mengaku korbannya mukanya merah-merah tapi katanya udah sembuh juga. Ya, saya masih tunggu. Ayo lapor, bawa ke saya produknya. Kalau memang produk RG SS itu memang bermasalah, berbahaya, saya pasti sikat kok. Ya, bawa buktinya ke saya. Lah terus SS dan RZ bisa dipidana nggak? Ya tentu saja bisa gitu loh. Setiap pelaku usaha yang menjual produk overclaim yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan itu bisa dituntut secara perdata. Produknya bisa ditarik oleh BPOM dan atau bisa kena pidana, disuruh membayar ganti rugi kepada customer-customer dan pelanggan yang merasa dirugikan. Geger, Kuya siap pasang badan untuk para korban mafia skincare untuk melaporkan SS dan Reza Gladys ke polisi karena menjual barang berbahaya dan produk overclaim. Benarkah SS dan RG akhirnya akan mendekam di penjara? Siapapun pasti gue sikat. Mau siapapun gue sikat selama ada buktinya. Percaya sama gue. Karena tugas gue adalah memang untuk mengawal kasus ini. Jadi urgent ya guys, aku perlu 3-5 lagi orang yang korbannya si dokter abu-abu ya, memang ada bukti pembeliannya, terus ada bukti kalian kulitnya rusak atau bopeng atau apa melasma atau apa pokoknya kulit kalian rusak aja. Cus buruan ya, yang di Jakarta aja dulu deh, soalnya yang jauh-jauh ntar ribet ya. DM. Nah, sekarang apa bedanya overclaim dengan skincare berbahaya? Itu dua hal yang berbeda tapi dua-duanya sama-sama bisa dilaporkan. Skincare yang overclaim atau produk apapun yang overclaim itu artinya menurut BPOM adalah produk yang mengiklan atau mempromosikannya berlebihan. Misalnya bisa memutihkan ternyata tidak. Ini bisa mencerahkan ternyata nggak cerah-cerah. Bisa menguruskan dalam waktu 2 minggu? Tidak. Ayo laporin kalau ada yang merasa korban dirugikan, konsumen dirugikan, bisa laporkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Seharusnya tanpanya adanya laporan mereka udah diringkus. Karena apa? Dia membodi masyarakat dengan overclaim, merusak wajah masyarakat Indonesia. Miris aja sih, jujur aja ya. Oke bener sekarang mereka para owner-owner udah memperbaiki produknya, tapi sebelumnya kan mereka menjahati masyarakat. Gimana itu? Inilah fakta-fakta, alat bukti dan barang bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik hingga akhirnya proses kemarin berawal dari laporan, pendalaman, gelar perkara, naik ke penyidikan, kemudian penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi, hingga penetapan tersangka, dan sore hari ini penyidik telah melakukan penahanan. Hati-hati loh, Nikita itu nanti dia akan keluar-keluar loh, karena dia pikir gini, gua nggak keluar-keluar tapi gua di penjara, mending gua keluar-keluar aja sekaligus gitu. Dan buat kalian semua hati-hati untuk memenjarakan Nikita, karena nanti dia akan membongkar sesuatu hal yang lebih dalam lagi. Mengenai untuk skincare, gue nggak setuju banget kalau dia di penjara. Jadi tolong Pak Polisi dilepasin aja ya. Buat kalian juga musuh-musuhnya ikhlas untuk melepaskan dia, dan jangan ada lagi huru-hara dan jangan ada netizen yang jelek-jelekin dia. Karena tanpa Nikita Mirjani kita tidak akan tahu produk-produk yang overclaim, produk-produk yang membuat muka kalian bisa menjadi tua, keriput hitam tiba-tiba, produk yang membuat organ-organ tubuh kalian, karena ada skincare juga yang diminum ya, rusak. Jadi ya kita butuh orang seperti Nikita Mirjani, seperti Raja Bangsawan Satrio Murtaudi, karena memang harus ada satu orang yang suka membongkar fakta dan kebenaran. Gue adalah orang pertama yang akan membela Nikita Mirjani berhadapan dengan musuh-musuhnya, terus bongkar kebenaran. Dan gue tolong banget buat Pak Polisi, lepaskan Nikita Mirjani, karena tanpa Nikita Mirjani kita tidak akan pernah tahu kebenaran yang disembunyikan. Masih banyak orang yang harus dipenjarakan. Skincare overclaim dan skincare berbahaya. Mari kita laporkan. Kalau Anda korbannya, saya sudah bilang dari minggu lalu, laporkan. Sementara ini sudah ada 4 orang yang melapor ke saya. Satu adalah mengaku korban produk A. Ya, dia tinggal di Sumedang. Dia mengaku setiap menyetop atau berhenti memakai produknya langsung mukanya merah-merah. Saya sudah tawarkan untuk lapor polisi, ya, dan juga lapor ke saya. Malah kalau perlu saya biayai ongkosnya ke Jakarta, bawa buktinya, produknya, dan dia bilang dia akan stop pemakaian produknya sehingga pas merah-merah dia akan datang ke saya dan itu bisa membuktikan. Ayo, saya masih tunggu. Dan ada lagi, kalau Anda juga korban skincare berbahaya, ini macam-macam. Ada yang bermerkuri, ada yang korban skincare, dia mengandung hidrokinon,
tapi itu dijual bebas. Harusnya tidak boleh. Hydroquinone itu harus pakai resep dokter, tidak boleh dijual bebas. Karena banyak nih ya produk-produk yang mengandung hydroquinone tapi dijual bebas. Itu kalau ada korbannya, bawa buktinya, laporkan. Kalau perlu memang mukanya pas masih rusak, laporkan, bawa buktinya. Gue support, gue dukung. Ada satu lagi produk yang mengaku punya informasi tentang sebuah produk inisialnya B di Sumatera. Dia bilang produknya tanpa BPOM tapi beredar bebas di e-commerce. Sudah dikasih linknya. Jadi yang untuk produk A tadi, ya, yang pertama dan produk yang keempat, dia sudah memberikan bukti link penjualnya siapa segala macam, dan saya sudah serahkan informasi ke BPOM. Apapun yang miring-miring kita sikap, tidak ada kita tidak bisa menormalisasi satupun kejahatan di muka bumi ini. Setuju? Permasalahan soal mafia skincare di Indonesia masih terus berlanjut. Kini, Nikita Mirzani resmi ditahan akibat dugaan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys yang tidak mau kebobrokan dari produk skincare-nya terus dibongkar di media sosial. Reza Gladys diduga memberikan uang sebesar 4 miliar kepada Nikita Mirzani supaya tidak menyenggol produk skincare milik Reza Gladys. Di tengah banyaknya masalah soal produk berbahaya dan overklaim. Kini Uya Kuya yang berstatus sebagai anggota DPR mendukung masyarakat agar mau buka suara dan melapor pada pihak berwajib apabila menjadi korban produk skincare berbahaya maupun overklaim. Meskipun sebetulnya Uya Kuya dituduh sebagai pembela owner skincare nakal, kini Uya mau membuktikan bahwa dirinya berpihak kepada masyarakat. Uya siap membantu para korban yang wajahnya rusak akibat produk skincare berbahaya. Bahkan, Uya juga siap untuk melaporkan Sheila Saukia dan Reza Gladys atas produk-produk mereka yang terbukti mengandung merkuri atau bahan terlarang. Beberapa korban mengaku pernah memakai produk skincare milik RJ dan SS yang diduga adalah Reza Gladys dan Sheila Saukia. Korban ini mengaku memakai produk itu tahun lalu, kemudian mengalami munculnya bercak-bercak hitam di wajah. Meski saat ini korban sudah sembuh, Uya Kuya tetap mengimbaunya untuk melaporkan masalah tersebut agar pihak berwajib yang mengusut apa penyebabnya. Tak hanya itu, korban lainnya mengaku punya informasi tentang sebuah produk berinisial B yang berasal dari Sumatera. Dia mengatakan bahwa produknya tanpa BPOM tapi beredar bebas di e-commerce. Uya Kuya pun sudah berusaha membantu mengumpulkan barang bukti agar mudah menemukan penjual skincare tersebut.